Ya tentang hukum Newton, kalau kalian lihat itu ya di OSP tahun 2019 keluar, OSP 2020 keluar, OSP 2021 keluar, 2021 juga keluar kayaknya. 2022. Jadi memang kayaknya sih setiap tahun bakalan setidaknya ada satu soal lah tentang hukum Newton gini. Kayak balok di bidang miring atau ya yang miring-miring pokoknya. Itu sering banget keluar dan hari ini gue bakal jelasin strategi-strategi supaya bisa ngerjain soal kayak gitu. Ya, bentar ya. Ya, jadi kita mau belajar tentang hukum Newton. Ya paling secara singkat aku jelasin aja tentang teorinya. Harusnya sih sebagian besar dari kalian juga udah cukup familiar gitu, tapi nggak apa-apa diulang aja dikit. Jadi yang pertama itu ya hukum Newton kan ada tiga ya. Yang pertama itu ada hukum satu Newton. Ya pada dasarnya hukum satu Newton itu ya bilang eh, apa? Jelasin tentang kesetimbangan kan sigma F sama dengan nol. Mana sigma F sama dengan nol ini punya dua konsekuensi. Sebenarnya sih konsekuensinya satu doang yaitu benda akan mempertahankan akan apa? Gerak benda tidak berubah gitu kan. Maksudnya gerak benda tidak berubah itu ya kalau misalnya benda lagi bergerak dengan kecepatan tertentu ya dia bakal tetap gerak dengan kecepatan itu. Kalau misalnya benda itu lagi diam ya dia bakal tetap diam. Kalau misalnya resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. System that I see around. So there's 86 of these like bright blue poles on around campus, and you can hit a red button on them that allows you to access campus security no matter where you are, and they're literally everywhere. So I know no matter where I am walking around, I put the pole near me, and I put it in case it never occurs. That's been a highlight for me. Is there anything anyone would like to add? Yeah, I just wanted to. Oke. Terus ada hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini ya sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, kelihatannya cukup simpel ya ini yang hukum dua Newton, tapi sebenarnya kalau udah ke soal-soal yang cukup sulit ya selevel OSP gitu, kita harus paham kalau hukum dua Newton yang seperti ini itu cuman berlaku terhadap kerangka inersial. Nah, kerangka inersial itu ya sederhananya kerangka yang tidak dipercepat gitu. Jadi bisa terhadap tanah atau bisa terhadap kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan, tapi biasanya sih terhadap tanah gitu. Jadi maksudnya sigma F sama dengan M kali A ini berlaku terhadap kerangka inersial itu ya gayanya kita lihat terhadap eh, apa? Maksudnya kita tinjau suatu benda itu, kita lihat gayanya yang bekerja pada benda itu apa aja terhadap orang yang berdiri di tanah gitu misalnya. Dan percepatannya juga harus percepatan terhadap eh, ya orang yang berdiri di tanah itu. Misalnya begini, misalnya ada satu balok kayak gini, terus dia ada katrol,
terus yang ini bergerak dengan kecepatan A ke kanan, terus yang ini bergerak dengan kecepatan A kecil ke kiri terhadap balok di bawahnya. Berarti ya nanti yang dimasukin ke persamaan F sama dengan M kali A itu bukan A kecil ini, karena A kecil ini kan tadi terhadap balok yang juga bergerak kan. Berarti kalau misalnya, bayangin kita berdiri di tanah di sini diem, ya kita lihat benda ini bakal gerak ke kanan sebesar, efektifnya cuman A besar kurang A kecil kan. Karena bayangin kalau misalnya ini gerak ke sana 5 meter, ini gerak ke kiri terhadap ini 2 meter, berarti terhadap orang yang di tanah dia cuman 5 kurang 2, cuma gerak 3 meter ke kanan gitu kan. Ya jadi begitu. Kalau misalnya mau pakai sigma F sama dengan M kali A, nah tapi sebenarnya kalau kita mau tinjau dari kerangka non inersial, itu juga bisa ya. Tapi hukum Newtonnya mesti bisa dibilang sedikit dimodifikasi lah. Jadi kalau misalnya terhadap kerangka non inersial, itu kita pakai yang namanya gaya fiktif. Kalau kalian mau baca lebih lanjut tentang gaya fiktif ini, bisa lihat di eh, buku David Morin gitu, di situ ada penjelasannya secara detail. Dan gaya fiktif itu sebenarnya ada beberapa macam, ada gaya fiktif translasional, ada azimutal, Coriolis, sentrifugal gitu, tapi yang di pertemuan kali ini gue cuma bahas yang translasional aja, karena kita, main-mainnya sama yang dinamika linear aja, di pertemuan yang kali ini ya. Nah, kalau buat yang translasional ini cukup simpel, kalau misalnya kita ada satu kerangka, misalnya kita punya satu kerangka, ya kita punya satu kerangka yang dipercepat ke kanan dengan suatu percepatan, eee, suatu percepatan A misalnya. Nah, nanti terhadap kerangka ini, misalnya kerangka S gitu kan, kalau misalnya kita tinjau suatu benda terhadap kerangka ini, nanti bendanya misalnya massanya M, benda ini bakal ngalamin gaya non inersial, besarnya itu M kali A, arahnya berlawanan dengan percepatan si kerangkanya itu. Nah, gue pribadi kalau misalnya ngerjain soal, hukum Newton itu 99%, gue kerjain soal hukum Newton itu pakai, gaya fiktif ini, karena nggak usah mikirin hubungan percepatan biasanya. Cuman perlu ngebayangin aja kondisinya itu bakalan kayak apa kalau misalnya kita pindah ke kerangka non inersial itu. Nanti aku bakal jelasin pakai beberapa contoh soal ya. Nah, terus yang ketiga itu ya hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu ya cuman sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi ya. Ya, tanda minus ini artinya gayanya itu, gaya aksi sama gaya reaksi itu arahnya berlawanan. Oke. Nah, sekarang apa ya? Sekarang eh, diagram diagram benda bebas. Nah, jadi buat ngerjain soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton itu, langkah paling aman yang bisa kita ambil itu adalah gambar diagram benda bebasnya. Maksudnya gambar diagram benda bebas itu gimana? Kita
Jadi misalnya satu sistem itu ada beberapa benda gitu, ada M1, M2, M3. Nah, kita bisa gambarin, gaya-gaya yang bekerja pada M1 sendiri, entar gayanya ada apa aja gitu, ada gaya berat, misalnya ada tegangan tali, ada gaya normal atau ya apapun lah. Terus misalnya di sini ada M2, gayanya juga kita gambar, M3, gayanya juga kita gambar. Nah, jadi kita itu meninjau gaya-gaya pada benda ini secara independen. Kita nggak melihat hubungan antara M1 sama M2, kita cuman nulisin persamaan gaya pada masing-masing benda, dan nanti dari variabel-variabel yang ada itu, kita baru lakuin, manipulasi aljabar gitu, supaya bisa dapat hasil akhirnya. Jadi, menurut aku sih gambar diagram benda bebas ini sangat penting ya, supaya kita nggak supaya mastiin aja kalau kita nggak kelewatan, gaya yang sebenarnya bekerja pada benda ini. Nah, kalau udah gambar diagram bebas ya tentunya kita bakal nulisin persamaan gaya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Sebelum kita masuk ke latihan soal. Buat teorinya sih ini aja sih. Ya, jadi setelah setelah gambar diagram gaya, ya kita tuliskan, persamaan gerak. Persamaan gerak ini ya pastinya bisa sigma F sama dengan M kali A, atau kalau ada berhubungan sama rotasi, ya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nanti kita bakal lihat contoh soal supaya lebih jelas. Untuk latihan soal, aku bakal ngasihnya bertahap ya, dari yang sangat mudah sampai mudah, sedang, sampai nanti, belakangan aku kasih yang rada susahan dikit gitu. Nah, pertama aku kasih ini dulu aja, ya harusnya kalian juga udah pernah lihat ya, cuma buat penekanan ulang aja tentang seberapa pentingnya itu kita ngegambar diagram benda bebasnya. Oke, kayak yang tadi aku bilang, kita bisa gambar diagram benda untuk dua benda ini secara independen. Jadi, pertama, kita gambar di M1 ada apa. Ini asumsi misalnya M2 lebih besar daripada M1 lah. Ditanya percepatan sistemnya. Nah, pertama ya kita gambar diagram benda untuk M1. Di M1 itu ada apa aja gayanya. Ya, tentunya karena dia ada di apa, bidang XY gitu ya. Ini ada gaya gravitasi ke bawah, berarti ya pastinya maksudnya ada medan gravitasi ke bawah, berarti ada gaya gravitasi ke bawah, besarnya M1 kali G. Terus karena dia tersambung dengan tali, berarti bakal ada gaya tegangan tali. Ingat, gaya tegangan tali itu kan arahnya selalu menjauhi, eee, benda itu ya. Terus yang buat M2,
itu sama. Terus ada tegangan tali juga. Nah, untuk pertama aku asumsikan dulu, kasus umum gitu ya. Jadi tegangan talinya T1, sama T2. Kita nggak bilang ini sama dulu. Nah, terus sekarang kita mau cari hubungan T1 sama T2 itu kayak gimana? Nah, caranya itu, eee, T1 misalnya ya, ini T2, T1, ini T2. Nah, caranya itu kita tinjau katrolnya. Katrolnya kan ada ngalamin, gaya T1 ke bawah, ada ngalamin gaya T2 ke bawah. Nah, tapi, eee, apa ya, biasanya itu kalau misalnya cuman yang kasus translasi, bukan kasus yang ada rotasinya itu, katrolnya itu dianggap tidak bermassa. Jadi kalau misalnya kita tulis, persamaan torsinya, T2 kali R, ini kan misalnya jari-jarinya R, berarti T2 kali R kurang T1 kali R, itu sama dengan momen inersianya kali alfa. Tapi kan karena dia tidak bermassa berarti ya momen inersianya juga nol kan, di sini 0. Nah, dari itu kita dapat T1 sama dengan T2 sama dengan T. Ya kenapa aku bikin kayak gini, ini supaya nekenin aja kalau tegangan tali itu walaupun dia satu tali, ya nggak selalu sama ya. Tergantung katrolnya ini kasar atau enggak, katrol ini bisa berotasi atau enggak. Kalau misalnya cuma di kasus dinamika translasi, ya berarti tegangan talinya sama, tapi kalau dia ada rotasinya berarti dia beda, itu aja. Oke, terus ya berarti sekarang kita tuliskan persamaan gayanya. Persamaan gaya, buat yang beda 1 itu kan berarti jadinya karena M2-nya lebih besar kan berarti, ya kita bisa asumsiin percepatannya itu turun ke bawah sini ya. Oh ya, satu hal lagi, kalau misalnya mau tulisin persamaan gaya, yang paling enak itu konvensi yang paling nyaman itu, gaya yang searah sama arah percepatan yang kita asumsikan, itu kita kasih tanda positif. Jadi maksudnya, kalau buat M2 ini kan percepatannya ke bawah kita asumsikannya, berarti gaya yang ke bawah itu kita anggap positif. Jadi si M2G M1 dulu ya? Ya M1 berarti kalau M2 ke bawah, percepatannya ke bawah berarti M1 percepatannya pasti ke atas kan. Jadi gaya yang ke atas kita kasih tanda positif. Jadi T1 kurang M1G sama dengan M1 kali A. Yang benda kedua, dia percepatannya ke bawah, berarti gaya yang ke bawah kita kasih tanda positif. Di M2G kurang T2 itu sama dengan M2 kali A. Oh ya, tadi kan T-nya kita udah ketemu hubungannya ya. T-nya itu sama, jadi ini langsung hapus aja. Nah, dua persamaan ini kan bisa kita tambah ya. Dua persamaan ini bisa ditambah, jadi jadinya M2 kurang M1 kali G itu sama dengan M1 tambah M2 kali A. Jadi A-nya itu M2 min M1 per M1 tambah M2 kali G. Gitu.
Nah, dari sini kan bisa juga ditanya misalnya tegangan talinya berapa gitu. Kalau mau cari tegangan tali, tinggal disubstitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kalau ke persamaan 1, ya T sama dengan M1 kali A, A-nya yang kita udah dapat, M2 min M1 per M1 tambah M2 kali G, ditambah M1 kali G. Samain penyebutnya, berarti atasnya jadi M1 tambah M1 M2 kurang M1 kuadrat tambah M1 kuadrat tambah M1 M2. Hasilnya jadi 2 M1 M2 per M1 tambah M2 kali G. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut. Bentar ya. Oke, masih soal yang sederhana aja. Nah, kalau udah begini, kita mau cari percepatannya, berarti kan sama kayak sebelumnya ya. Kita gambar diagram benda bebasnya dulu buat masing-masing bendanya. Bentar. Oke, jadi kalau di sini eh, asumsi percepatannya kan M1-nya ke atas, M2-nya turunin bidang kayak gini. Sebenarnya kita mengasumsikan arah percepatan itu kemana, itu bebas ya. Yang penting kita nanti konsisten di persamaan gayanya itu. Kalau misalnya kita bikin percepatannya ke sini, ya berarti nanti gaya yang arahnya ke sana kita bikin positif. Kalau misalnya percepatannya kita asumsikannya ke sana, ya berarti nanti gaya yang ke sana kita bikin positif. Itu nggak masalah. Oke, pertama kita gambar diagram benda bebas, diagram gayanya dulu buat M1. Pertama kan pasti dia ada gaya gravitasi ke bawah ya. 1G, dan ada gaya tegangan tali. Karena tadi aku udah buktiin kalau misalnya katrolnya licin itu T-nya itu sama, di sini aku nggak usah buktiin lagi, kita langsung bikin aja T-nya sama gitu. Untuk yang M2, ini ada M2G. Ya. Nah, terus kita harus proyeksiin ke arah yang tegak lurus percepatan sama sejajar percepatannya. Ya kenapa? Karena
pas kita mau tulis persamaan gayanya kan nanti kita perlunya itu gaya yang sejajar sama percepatannya kan. Jadinya ini harus kita proyeksiin yang sejajar itu M2G sin theta, yang tegak lurus ini M2G cos theta. Dia ada gaya normal ke sana, tegak lurus bidang, sama ada gaya tegangan tali ke sana. Nah, nggak semua gaya yang kita gambar itu bakalan berguna buat persamaan gaya nantinya. Contohnya kalau di sini, gaya normal ini sama M2G cos theta ini ya nggak berguna gitu. Nggak kepake buat nyari percepatannya. Kecuali nanti kalau misalnya bidang miringnya kasar, nah kita perlu cari gaya normalnya, nanti baru kita perlu pakai gaya normal. Oke, sekarang kita tulis persamaan gayanya. Buat yang benda 1 berarti kan T kurang M1G, kan, karena percepatannya asumsinya ke atas, berarti yang ke atas kita kasih tanda positif, itu T kurang M1G sama dengan M1 kali A. Yang kedua, ini arah percepatannya kan ke bawah sono gitu, turun bidang miring. Berarti yang searah ini kita kasih tanda positif, jadi M2G sin theta dikurang T, itu sama dengan M2 kali A. Oke, ini kita tambah. Hasilnya jadi M2G sin theta minus M1G sama dengan M1 tambah M2 kali A. Maaf izin bertanya soal katrol tadi, semisal katrol itu bermassa, berarti percepatannya dicari dari hubungan alfa sama dengan A per R. Iya, iya betul. Tapi ingat alfa sama dengan A per R itu dengan asumsi tali dengan katrol itu nggak slip ya. Maksudnya nggak slip itu ya apa ya, nggak ada gerak relatif antara tali sama katrolnya gitu. Karena kalau ada gerak relatifnya kita nggak bisa nentuin kan hubungannya itu gimana. Tapi kalau misalnya gas slip itu mereka seolah-olah gerak bareng. Jadi percepatan tangensial di luarnya itu bakalan sama kayak percepatan talinya. Dan karena talinya kehubung sama bendanya ya berarti ya percepatan bendanya sama dengan alfa kali R gitu. Ini M1, M2 kali A. Ya berarti A itu sama dengan M2G sin theta min M1G, semoga G-nya keluarin ya. 1 sin theta kurang M2 sin theta kurang M1 kali G per M1 tambah M2. Oke, nah soal hukum Newton tuh biasanya ya ada perkembangannya gitu. Setelah udah dapat percepatannya bisa aja ditanya syarat-syarat tertentu. Kalau di sini ya syarat yang bisa ditanyain masih cukup simpel, misalnya apa syarat supaya M1 bergerak naik ke atas gitu. Berarti karena asumsi kita dari awalnya itu percepatannya naik ke atas, supaya percepatannya naik ke atas itu, berarti nilai yang kita dapat ini kan harus positif kan, harus lebih dari 0. Karena kalau kurang dari 0 itu artinya asumsi awal kita salah. Arah percepatannya harusnya kebalikan dari asumsi yang kita buat pada awalnya. Jadi syarat M1 naik itu ya A-nya harus lebih besar daripada 0. Berarti M2 sin theta itu harus lebih besar daripada M1. Gitu. Kalau misalnya syarat M1 turun ya sebaliknya, M2 sin theta harus lebih kecil daripada M1.
Oke, gitu. Sekarang coba aku cari soal yang melibatkan gesekan ya. Hmm, ya tunggu bikin soal sendiri dah. Eh, Misalnya, misalnya gini. Di sini ada eh, benda M1, dia ditarik pakai gaya F, yang arahnya miring begitu. Sudut ini theta. Terus di sini ada katrol, tali. Di sini ada M2. Terus dikasih tahu misalnya ini lantainya kasar. Yang lantai yang kontak sama M1 ini kasar. Jadi misalnya ada koefisien gesek mu gitu. Ini ada koefisien gesek. Jadi ini ada koefisien gesek mu. Nah, ditanya berapa, misalnya pertanyaannya gini, berapa gini deh, apa syarat M1 gerak ke kanan? Syarat F-nya ya. Iya, syarat F-nya. Jadi kita asumsikan M1 sama M2 itu nilainya udah fix. Kita mau cari berapa F supaya dia gerak ke kanan gitu M1-nya. Nah, yang kedua, eh, asumsikan kondisi satu ini berlaku, maksudnya M1-nya gerak ke kanan, tentukan percepatan sistemnya. Oh, sebenarnya nggak usah gini sih. Tentukan percepatan sistem. Tentukan percepatan sistem. Nah, tapi kalau misalnya ada soal kayak gini, malah kalau aku bakalan ngerjain yang dua dulu supaya nggak kerja dua kali gitu. Karena dari hasil yang dua nanti kita bisa eh, reduksi persamaannya supaya bisa dapat syaratnya.
Ya pertama kita coba cari percepatannya dulu ya. Kita asumsi percepatannya udah ke kanan gitu. Oke, jadi kita gambar diagramnya, diagram gaya. Buat si M1 itu kan berarti ada gaya tegangan tali ke kiri, terus karena lantainya kasar berarti dia ada gaya gesek ke kanan, terus dia ada ngalamin gaya F ke sana, berarti proyeksi yang ke kanan itu F cos theta kan, sedangkan yang ke atas itu F sin theta. Terus dia ada gaya normal ke atas, ini kasih warna beda ya. Sama ada gaya berat ke bawah ya, M1 kali G. Oke, ada yang kurang nggak tuh? Harusnya nggak ada sih. Terus buat yang M2 berarti ada gaya berat ke bawah, M2G, sama gaya tegangan tali ke atas, T. Nah, udah sekarang kita tulis persamaan gayanya buat kedua benda ini. Secara umum itu kita ya tinjau gayanya itu di dua sumbu gitu kan, di arah sumbu X, di arah dua sumbu yang tegak lurus, X sama Y misalnya gitu. Kalau pada kasus ini, benda M1 ini, ya kita perlu dua-duanya, X sama Y. Kalau yang ini, ya karena dia gak ada gerak di arah sumbu X, jadi kita tinjaunya sumbu Y aja. Jadi tergantung kondisi ya. Kadang kita harus tinjau dua sumbu, kadang satu sumbu cukup. Tergantung kondisi dan tergantung berapa variabel juga yang kita butuh gitu. Karena kalau variabelnya banyak ya tentunya kita butuh persamaan yang lebih banyak juga. Nah, kalau asumsi kita percepatannya ke kanan, berarti buat benda M1 ini eh, gaya yang ke kanan kita kasih tanda positif. Kita tinjau yang sumbu X-nya dulu ya. Benda 1 sumbu X. Benda 1 pada arah sumbu X berarti F cos theta F cos theta kurang T kurang gaya geseknya itu sama dengan M1 kali A. Terus benda 1 sumbu Y nah benda 1 sumbu Y itu karena M1 ini geraknya cuma ke arah sumbu X kan ya. Berarti pada arah sumbu Y-nya harus ada kesetimbangan gaya kan. Sigma F-nya sama dengan 0. Jadi gaya yang ke atas itu F sin theta. Gaya yang ke atas, ya pada dasarnya gaya yang ke atas itu harus sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi F sin theta ditambah N itu harus sama dengan M1 kali G. Nah, sekarang benda 2 pada arah sumbu Y. Ya, karena asumsinya geraknya ke atas, ya kan. Karena kalau M1-nya gerak ke kanan, kan pasti M2-nya ngikut ke atas, kan. Jadi, benda 2 pada arah sumbu Y itu T kurang M2G itu sama dengan M2 kali A. Oke, ini jadi kita udah punya 3 persamaan. 1, 2, 3. Nah, satu persamaan lagi itu hubungan ini aja, F sama dengan mu kali N ya. Gaya gesek itu kan definisinya begitu. Jadi buat nyelesain ini, misalnya kita bisa substitusi 3
ke 1, terus 2 juga ke 1. Semuanya ke 1 sih. Ya, jadi F-nya kita substitusi ke sini, nanti ini jadi mengandung N, N-nya kita substitusi dari yang 2 ke 1, terus di sini T-nya kita substitusi dari 3. Jadi substitusi semua persamaan ke 1 ya. Substitusi 2, 3, 4 ke 1. Jadi F cos theta kurang tegangan talinya M2A tambah M2G kurang F itu mu kali N. Nah, N-nya berarti M1G kurang F sin theta itu sama dengan M1 kali A. Nah, dari sini kita dapat F cos theta tambah mu F sin theta kurang mu M1G kurang M2G itu sama dengan M1 tambah M2 kali A. Oke. Tahu kalau ditulis dengan lebih rapi ya A-nya itu sama dengan F kali cos theta tambah mu sin theta kurang mu M1 tambah M2 kali G per M1 tambah M2. Gitu. Ini percepatan sistemnya. Nah, kalau misalnya kita mau dia geraknya ke kanan, ya berarti sama kayak tadi, A-nya harus lebih besar daripada 0. Jadinya F cos theta tambah mu sin theta itu harus lebih besar daripada mu M1 tambah M2G. Di F-nya itu harus lebih besar daripada mu M1 tambah M2 kali G per cos theta tambah mu sin theta. Gitu. Tapi sebenarnya ini nggak selalu valid juga ya kayaknya. Karena takutnya kalau misalnya gayanya lebih besar daripada ini, kita kan nggak ada jaminan bahwa F-nya itu bakalan tetap cukup kecil buat ngejamin dia supaya nggak lepas dari tanah gitu ya. Kayaknya sih nanti berhubungan sama nilai mu-nya juga, tapi ya anggaplah dia nggak lepas dari tanah gitu. Berarti gaya yang dibutuhkannya segitu. Dan nggak usah tinjau sampai terlalu jauh gitu dulu. Oke, Jadi sih gue mau nanya kok. iya boleh. Tadi saya juga kerjain kok. Tapi hasilnya beda kok. Beda di mananya? Ini kan kok ini kan F kali cos theta ditambah mu dikali sin theta kan kok. Terus dikurang mu M1 M ditambah M2 dikali gravitasi kan. Iya.
Kalau saya kebalikannya kok. Mu dikali M1 ditambah M2 dikali gravitasi dikurang gaya F cos theta ditambah mu sin theta, tapi sekarang M1 dikurang M2 bawahnya. Sama aja atau Hmm, enggak? coba gimana? Kamu bisa annotate gak ya? Saya sih ngerjainnya di buku kok. Coba bisa 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 ulang gak tadi? Aku sekalian sambil tulis deh. Eh, Pakai laptop bisa rasanya. Kelihatan nggak? Bentar ya, Enggak ya? aku coba pin kamu dulu. Bentar. Stop share deh. Oke, sebentar ya. G kali mu M1 tambah M2 theta tambah mu sin theta. Oke, oke udah. Beda sih ya harusnya. Beda ya, Pak? Iya. Tapi kalau secara teori sih harusnya bawahnya itu nggak mungkin M1 kurang M2 ya. Karena kalau misalnya kita tinjau gaya eksternal aja, maksudnya kita nggak tinjau tegangan talinya, kita tinjau gaya eksternal aja, itu seolah-olah kita tinjau suatu sistem yang masanya itu M1 tambah M2 gitu. Dengan gaya eksternalnya ada F cos theta, gaya gesek, sama gaya berat gitu. Hmm. Enggak kok, nggak usah kok. Oke, jadi mungkin bisa dicek lagi. Siapa tahu ada yang salah, atau mungkin aku yang salah. Harusnya aman sih. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ke ya, cari dulu soal. Nah, sekarang kita ke yang lumayan seru nih ya. Nah, ini soal. Jadi sekarang bidang miringnya ikut gerak gitu ya. Bidang miringnya ikut gerak. Jadi M kecilnya turun, M besarnya ntar gerak ke kiri gitu. Nah, aku bakal kerjain ini pakai dua cara. Pertama, pakai konsep yang tadi aku udah jelasin sebenarnya. Ini yang gaya kerangka non inersial sama kerangka yang inersial ya. Bakal jelasin pakai dua cara itu. Kalian bisa lihat bedanya dan bisa pilih mana yang kalian lebih suka gitu. Oke, pertama aku kerjain pakai kerangka lap dulu deh. Kerangka lap atau kerangka inersial ya. Nah, buat kerjain pakai kerangka inersial ini, pertama kita tetap harus asumsiin arah percepatannya ya. Arah percepatannya ini ke sana besar A besar, ke sini kecil.
Gitu. Nah, sekarang sebelum aku lanjutin, aku mau nanya nih misalnya, kira-kira kalau aku gambar arah percepatan M kecilnya kayak gini, ini A kecil ini terhadap M besar atau terhadap tanah? Ada yang mau coba menjawab? Kenapa kok? Kalau misalnya aku Kalau gambar percepatan M kecilnya ke sini, sejajar bidang miring, itu terhadap bidang miring atau terhadap tanah? terhadap Percepatan. bidang miring kok. Ah iya, betul ya, terhadap bidang miring. Apa? Karena kita bayangin kalau kalian duduk di sini nih, kalian nongkrong di bidang miringnya, berarti kan kalian diam terhadap bidang miring. Artinya kalian lihat benda M kecil itu cuman nyusurin bidang miring aja. Tapi kalau misalnya kalian nongkrongnya di lantai, gitu, nanti kalian bakal lihat eh, gerak M kecil ini bukan sejajar bidang miring lagi, karena kan M besarnya juga gerak. Jadi nanti percepatan M besar itu juga bakal pengaruhin arah percepatan dari M kecilnya. Oke. Nah, sekarang kita bakalan apa? Bakalan eh, gambar diagram gayanya dulu ya. Oke, pertama buat si M besar, bentar. Buat si M besar berarti dia ada gaya normal kan dari si M kecil, gaya normal arahnya ke sana. Itu bisa kita proyeksiin juga ke bawah itu n cos theta, ke kanan itu n sin theta. Terus ini ada M kecil, ada gaya n ke sana, n sin theta juga ke sana, n cos theta, sama ada gaya berat ke bawah, kecil kali G. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau bukan gambar, tulis persamaan gayanya. Buat yang benda M besar, berarti kan kita asumsi percepatannya ke kiri, dan kebetulan ya gaya n sin theta-nya ke kiri, berarti ya kita kasih tanda positif kan ya. N sin theta sama dengan M besar kali A. Nah, sekarang buat yang M kecil, ini kita bisa tinjau di dua sumbu ya. M kecil arah sumbu X, sama M kecil sumbu Y. Yang ini berarti pada arah sumbu X itu N sin theta, itu bakalan sama dengan M kali AX. Terus pada arah sumbu Y, MG min N cos theta, itu sama dengan M kali percepatan arah sumbu Y. Nah, ingat percepatan AX sama AY itu harus terhadap kerangka inersial. Nah, tadi yang aku gambarin arah A kecil ini kan masih terhadap bidang miring. Bidang miring itu dipercepat, berarti dia bukan kerangka inersial. Dia kerangka non inersial, berarti kita harus ubah dulu percepatannya ke arah ke kerangka yang inersial. Nah, caranya gimana? Kalau terhadap bidang miring ini, percepatannya kan bisa diproyeksiin lagi kan. Jadi yang ke sana A cos theta, yang ke bawah itu ada A sin theta. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa pakai hubungan kayak gini. A dari si M kecil pada arah X
eh, ini maksudnya AMX terhadap kerangka lab itu harus sama dengan A M kecil pada arah X terhadap kerangka M besar ditambah A M, M besar pada arah X terhadap kerangka lab gitu. Ya ini hubungan percepatan relatif gitu ya. Jadi kalau X terhadap lab itu ya X terhadap M besar tambah M besar terhadap lab gitu. Jadi seolah-olah apa ya, gimana jelasinnya ya? Ya yang M besar di sini ya intinya yang paling kiri sama yang paling kanan itu bakal cocok sama apa subscript yang di sini gitu. Jadi kan ini M kecil, ini paling kirinya M kecil. Ini lab, ini paling kanannya lab gitu. Cara gampang ingetnya sih gitu. Tapi sebenarnya dibayangin juga bisa. Cuman kalau nggak mau pusing ngebayangin ya pakai aja persamaan kayak gini. Nah, jadi M kecil X terhadap lab itu yang kita mau cari kan. Nah, terus AM kecil X terhadap M besar itu apa? Itu A cos theta kan. A cos theta. Ini. A cos theta ini kan percepatan M kecil pada arah sumbu X terhadap M besar. Nah, sekarang A M besar X terhadap lab itu berarti percepatan M besar terhadap lab. Ya, A besar kan. Arahnya tapi ke kiri, berarti minus A gitu. Oke. Nah, kalau AM kecil Y pada arah terhadap kerangka lab itu juga sama AMY terhadap kerangka M besar ditambah A M besar Y terhadap kerangka lab. Nah, yang AMY pada arah M besar itu kan asin theta ya. Maksud bukan arah M besar apa? Terhadap M besar itu asin theta. AM besar Y terhadap lab itu ya 0. Karena kan M besar nggak gerak di arah sumbu Y kan. Oke. Ya, ini jadi sama dengan AX-nya. Ini sama dengan AY-nya. Oke. Itu bisa kita substitusi ke persamaan. Ntar ini namain dulu deh persamaannya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3, ini persamaan 4, ini persamaan 5. Oke, sekarang kita substitusi misalnya 4 ke 2. 4 ke 2. Berarti N sin theta itu sama dengan M kali A cos theta dikurang A besar. Terus kita substitusi 5 ke 3. 5 ke 3. Apa di RC semua temen-temen gue gini RC bisa buka nanya kencang nah udah nggak gue arsipin sekarang ya jangan kalau Oke, 5 ke 3 itu jadinya MG min N cos theta sama dengan M kali A sin theta. Oke, ini persamaan ya, nggak usah dinamain lagi. Nah, terus apa lagi ya? Ya udah, kita udah punya 3 persamaan ini kan. Udah persamaan ini,
yang ini sama yang ini. Itu kan mengandung berapa variabel? Ada N besar, ada A kecil, ada A besar. 3 variabel gak diketahui, 3 persamaan. Berarti bisa diselesainnya. Cara selesainya, pertama kita bisa gabung, ini aku misalin persamaan 6 gitu ya. Ini 6, ini 7. Berarti sekarang misalnya 1 dan 6, itu kan sama-sama mengandung N sin theta kan, jadi bisa kita sama denganin aja. Jadi MA sama dengan M kali A cos theta kurang M kali A, jadinya M tambah M kali A sama dengan MA cos theta. Oke. Nah, terus kita gabungin apa ya? 6 sama 1 sama 7 deh. 1 sama 7. Kayaknya gampang. 1 dan 7. Itu kita bagi ya. Jadi kita bagi N sin theta per N cos theta. Itu sama dengan jadi MA per MG kurang MA sin theta. Di sini N-nya habis, kecoret. Jadi kita dapat MG sin theta kurang MA sin kuadrat theta sama dengan MA cos theta. Oke. Kita mau cari apa nih? Misalnya cari percepatan bidang miringnya ya. Berarti A-nya kita substitusi pakai ini. Dari sini ke sini. Ini kan kita dapat A itu sama dengan apa? M tambah M kali A per M cos theta. Oke, jadi MG sin theta dikurangin M sin kuadrat theta kali A-nya itu M tambah M kali A per M cos theta itu sama dengan MA cos theta gitu. Ini habis, ini habis. Terus kita kali kedua sisi pakai cos theta misalnya. Nah, kita berarti dapat MG sin theta kurang MA sin kuadrat theta kurang M kecil A sin kuadrat theta itu sama dengan MA cos kuadrat theta. Sorry, ini ada kali cos theta juga. Ini MG sin theta cos theta ya, yang paling kiri ini. MG sin theta cos theta. Oke, jadi yang ada A-nya pindahin ke kanan semua. Jadi MG sin theta cos theta sama dengan MA sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta ditambah MA sin kuadrat theta.
Nah, yang ini itu kan 1 ya, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu 1. Jadinya kita dapat A besar itu sama dengan mg sin theta cos theta per M besar tambah M kecil sin kuadrat theta. Gitu. Oke. Yang mau ditanya dulu sampai sini? Sebelum aku lanjut ke metode yang berikutnya. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke cara yang metode gaya fiktif ya. Kalau menurut aku sih gaya fiktifnya lebih gampang karena kita nggak perlu mikirin hubungan percepatan ini nih. Kadang kalau soalnya udah kompleks itu hubungan percepatan itu rada pusing gitu dipikirin. Jadi ya ini salah satu metode yang sangat menguntungkan kalau menurut aku pribadi. Ini jadi kita tadi ada M besar, kita asumsikan geraknya itu ke kanan, ke kiri dengan percepatan A besar. Yang kita tadi udah ketemu juga kan persamaan gayanya. Kalau persamaan gaya buat M besar itu tetap sama ya. Karena M besar itu kita tinjau tetap terhadap tanah. Jadi N sin theta itu sama dengan M besar kali A. Nah, tapi sekarang M kecilnya itu bukan lagi kita tinjau terhadap tanah ya. M kecilnya kita tinjau terhadap bidang miring. Ya. Sebenarnya motivasinya apa kita tinjau terhadap bidang miring? Maksudnya apa spesialnya gitu bidang miring sampai kita pilih jadi kerangka acuan kita? Nah, itu karena ya kayak yang aku jelasin tadi. Kalau kita nongkrong di bidang miring ini, kita bakal lihat gerak gerak si M kecil ini simple gitu. Dia cuma turun bidang miring doang. Dibandingin kita yang berdiri di lantai, kita ngelihat geraknya itu nggak jelas gitu. Udah turun bidang miring sambil bidang miringnya gerak juga. Tapi kalau kita pindah ke kerangka bidang miring, kita lihat dia cuman kayak ya basically cuman kayak kasus biasa doang, kasus yang bidang miring diam terus balok turun ke bawah gitu. Tanpa bidang miringnya gerak. Karena kan kita di bidang miring, berarti bidang miring diam terhadap kita kan. Nah, cuman permasalahannya itu ya tadi, kalau misalnya kita pindah ke kerangka non inersial, kita perlu ada tambahan gaya yang namanya gaya fiktif. Oke, jadi eh, sisa gayanya sih masih sama, tetap ada gaya berat, gaya normal, ada gaya apa lagi? Yes, sama gaya fiktif ya. Gaya fiktifnya kemana? Ingat konsepnya tadi ini. Kalau misalnya ada kerangka gerak dengan percepatan A kecil ke kanan, maka terhadap kerangka itu dia akan melihat suatu benda ngalamin gaya fiktif yang besarnya M kecil kali A yang arahnya berlawanan. Berarti di sini karena percepatan bidang miring ke kiri, gaya fiktifnya ke kanan sebesar M kecil kali A gitu ya. Nah udah, kalau kita udah gambar kayak gini, lupakan kalau dia ada di bidang miring yang bergerak. Kita anggap aja dia cuman kayak apa ya? Cuman kayak eh, M kecil ada di bidang miringnya diam gitu. Terus di sini ada gaya normal, ada gaya aktif, ada gaya MG gitu.
Oke. Nah, bahkan kayaknya ini bisa diselesaikan dengan 2 persamaan doang nih kayaknya. Iya nggak ya? Atau enggak? Eee, iya kayaknya bisa deh. Jadi, kalau misalnya kita tinjau terhadap bidang miring ini kan, ya karena tadi geraknya itu sepanjang bidang miring, ya kita mau tinjau gayanya enaknya pada arah sejajar bidang miring sama tegak lurus bidang miring gitu. Nah, ini kita bisa proyeksi dulu gayanya, ke sana itu MA cos theta, ke sana MA sin theta, ke sini ada MG cos theta, ke sana ada MG sin theta. Oke. Nah, kayak yang tadi aku bilang, ini kan kita bayanginnya cuman kayak bidang miring yang diam, terus ada benda bergerak sepanjang bidang miring kan. Berarti kalau kayak gitu, pada arah tegak lurus gerakannya, itu sigma F-nya harus sama dengan 0 kan. Karena terhadap bidang miring itu sendiri, benda tidak bergerak pada arah tegak lurus bidang miring. Karena kalau dia gerak tegak lurus bidang miring, ya dia lepas dong dari bidang miringnya kan. Jadi sigma F pada arah sumbu, ini aku bikin sumbu Y aksen, misalnya ini sumbu X aksen. Berarti sigma F pada arah Y aksen itu harus sama dengan 0. Artinya N tambah MA sin theta itu sama dengan MG cos theta. Nah, N-nya itu datang dari sini. Oke. N itu tadi kan MA besar per sin theta. Jadi MA besar per sin theta tambah M kecil a sin theta itu sama dengan MG cos theta. Kita kali sin theta semua jadi MA tambah MA sin kuadrat theta itu sama dengan MG sin theta cos theta. A sama dengan MG sin theta per MG sin theta cos theta per M tambah M sin kuadrat theta. Nah, udah dapat kan sama kayak yang sebelumnya dengan cara yang jauh lebih singkat. MG sin theta cos theta per M tambah M kecil sin kuadrat theta. Sama ya. Oke, yang mau nanya dulu. Bentar ya, aku mau minum dulu. Oke, kita lanjut.
Nah, dari sini bisa ditanya syarat juga, kayak tadi aku bilang kan suka ditanya syarat-syarat gitu. Misalnya bisa ditanyain syarat, misalnya syarat theta agar A maksimum gitu. Kalau syarat theta biar A-nya maksimum, bukan A, A besar ya. Kita bisa pakai turunan ya. Jadi dA per d theta itu harus sama dengan O. Itu ada cara ngakalinnya nggak ya? Kayaknya bisa deh. Gini, A itu kan kita bisa bagi pakai cos kuadrat theta di atas sama bawah gitu. Jadi mg sin theta cos theta per cos kuadrat theta dibagi sama M besar per cos kuadrat theta tambah M kecil sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Nah, yang atasnya itu kan jadi mg tan theta per M besar per ini cos kuadrat. Nah, 1 per cos kuadrat itu kan secant kuadrat kan. Nah, secant kuadrat itu 1 tambah tan kuadrat theta. Ya, ingat identitas trigonometri. Secant kuadrat theta itu harus sama dengan 1 tambah tan kuadrat theta. Berarti ini bisa kita ubah jadi 1 tambah tan kuadrat theta ditambah M kecil tan kuadrat theta. Gitu. Nah, jadi sekarang daripada kita turuninnya terhadap theta, karena ini semuanya udah tan, kita turuninnya terhadap tan theta aja. Iya. Jadi, dA per d tan theta itu harus sama dengan 0. Kita pakai aturan yang UV itu ya. Kalau misalnya ada D U per V aksen gitu kan, itu kan U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat ya. Dalam kasus ini ya U-nya itu sama dengan mg tan theta, V-nya itu sama dengan M tambah M tan kuadrat theta tambah M kecil tan kuadrat theta. U aksennya berarti turunin mg tan theta terhadap tan theta di mg. V aksennya turunin semua ini terhadap tan theta. Jadi turunan M besarnya ya 0, terus turunan tan kuadrat theta itu berarti 2 tan theta. Turunan ini sama, jadi 2 tan theta. Nah, jadi kan kita mau U aksen V min UV aksen per V kuadrat itu kan sama dengan 0. Nah, tapi V kuadrat ini kan nggak ngaruh ya, karena kalau kita kali ke sana, ya V kuadratnya juga jadi 0. Jadi cuman U aksen V min UV aksen itu harus sama dengan 0. Oke? Jadi U aksen V itu harus sama dengan UV aksen. U aksennya itu mg, V-nya itu yang panjang itu M tambah M tan kuadrat theta tambah M tan kuadrat theta sama dengan U-nya itu mg tan theta V aksennya itu
2 kali M tan theta tambah M kecil tan theta. M besar tan theta tambah M kecil tan theta. Atau gini, kalau theta gitu ya. Ya udah, berarti ini kan bisa dijabarin lagi. MMG tambah MMG tan kuadrat theta MG tambah MMG tan kuadrat theta tambah M kuadrat G tan kuadrat theta itu sama dengan 2 MMG tan kuadrat theta tambah 2 M kuadrat G tan kuadrat theta. Oke, apa yang bisa dilakuin lagi? Ya, dipindah ruas ya. Itu ternyata ada suku yang sama, jadi MMG tan kuadrat theta ditambah M kuadrat G tan kuadrat theta itu akan sama dengan MMG. Di M kecilnya coret semua, G-nya juga coret semua, kita dapat M tambah M tan kuadrat theta itu harus sama dengan M besar. Atau tan theta-nya harus sama dengan akar dari M tambah M besar tambah M kecil, gitu. Ini jawabannya. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau apa lagi ya? Nah, gaya fiktif ini menariknya bisa dipakai buat ngerjain soal katrol juga. Kita lihat soal katrol ini nih. Jadi biasanya kalau cara normalnya ya gambar semua diagram gaya, terus tulis persamaan gaya, cari hubungan percepatan gitu. Tapi ya lagi-lagi hubungan percepatan itu rada meresahkan kan. Jadi bisa pakai gaya fiktif. Caranya kita asumsiin aja. Asumsiin M1-nya naik terhadap tanah dengan kecepatan A1 gitu. Nah, sekarang kita kalau M1 ini naik A1, berarti kan katrol ini bakal punya percepatan kan. Percepatannya A1 juga dong harusnya kan. Iya nggak sih? A1. Iya, karena kan ini kehubung sama tali gitu kan. Jadi kalau M1 naik 1 meter, ya pasti katrol ini turun 1 meter, karena dia terhubung oleh satu tali kayak gini. Oke. Nah, jadi sekarang idenya itu kita mau tinjau gerak M2 sama M3 ini terhadap katrol ini.
Kenapa? Apa keuntungannya? Karena terhadap katrol yang ini, itu nanti gerak si M2 sama M3 ini cuman kayak gerak katrol biasa, gerak di mana katrolnya diem, terus ada M1, ada M2 gitu. Dengan kata lain ya percepatan dia sama gitu terhadap katrol ini. Satunya naik 2 meter, yang satunya turun 2 meter terhadap katrol ini. Kalau terhadap tanah kan nggak jelas ya geraknya gimana. Walaupun bisa dicari hubungannya juga sih, tapi lebih rumit. Oke, jadi sekarang kita bisa gambar diagram gaya bebas. Diagram benda bebasnya. M1 itu bakal dapat gaya M1G ke bawah, tegangan tali ke atas, tulisan T. Nah, sekarang hati-hati, tegangan tali yang di M2 itu bukan T ya. Kenapa? Kita perlu tinjau katrolnya, katrol yang gerak itu. Jadi katrol yang gerak itu kan dia ada ngalamin gaya T ke atas, ya kan? Karena ini masih satu tali nih. Kalau ini ada gaya T, aduh. Ya, kalau ini masih ada gaya T, ini pasti gayanya T juga. Karena dia masih satu tali. Tapi kalau yang ini kan udah beda tali kan. Restriksinya sekarang beda lagi. Batasannya itu kita lihat dari katrolnya. Karena katrolnya itu kita asumsikan tidak bermassa ya. Kalau katrolnya kita asumsikan tidak bermassa, eh, sigma F pada katrol itu harus sama dengan 0. Jadi di sini kan bakal ada T aksen, misalnya. Ini bakal ada T aksen. Dan ini sama ya besarnya. Karena apa? Karena satu tali kan. Ini kan satu tali dia. Jadi tegangan talinya sama sepanjang tali itu. Berarti karena tidak bermassa, itu T sama dengan 2 T aksen. Oke? Nah, yang pada benda satu, kita mau tulis persamaan geraknya. Karena percepatannya ke atas, berarti yang gaya ke atas kita kasih tanda positif. T kurang M1G, itu sama dengan M1 kali A1. Nah, sekarang kita mau lihat M2 sama M3. Sekarang kita asumsiin aja misalnya M3-nya itu turun gitu. Terhadap katrol, M3-nya turun, M2-nya naik. Jadi ini terhadap katrol nih ya, terhadap katrol. M2 itu bakal ada gaya ke bawah, M2G. Tegangan ke atasnya T aksen, atau setengah T gitu kan. Setengah T. Terus dia ngalamin gaya fiktif. Arahnya kemana? Nah, karena percepatan katrolnya itu ke bawah, berarti gaya fiktifnya ke atas, M2 kali A1. Terus di sini ada M3 kali G, yang buat M3 ya. Sama gaya fiktifnya juga ke atas, M3 kali A1. Tegangan talinya ke atas, setengah T gitu. Oke. Bentar, pikir dulu. Oke, berarti sekarang kita sudah bisa nulisin persamaan gayanya terhadap katrol. Ini tadi persamaan 1. Nah, sekarang M2, persamaan gayanya M2 terhadap katrol, itu berarti kita asumsinya tadi dia naik ya. Jadi setengah T tambah M2A1 kurang M2G itu harus sama dengan M2 kali A. A itu percepatan dia terhadap katrol. Ya. Jadi
Terus yang M3 itu berarti M3 kali G. Nah, kita asumsinya ke bawah kan. Kurang setengah T kurang M3 kali A1 itu sama dengan M3 kali A. A-nya ini yang sama dengan A ini. Karena yang tadi aku bilang itu, kalau misalnya kita tinjau terhadap katrol ini, ya katrol, ya kalau kita gerak bersama katrol, berarti kan katrol diam terhadap kita kan. Jadi terhadap kerangka yang bergerak bersama dengan katrol, ya kita cuma lihat apa ya? Cuma lihat M3 turun, M2 naik. Cuman kayak kasus katrol biasa doang, kasus katrol yang tidak bergerak, karena kan kita bergerak bersama katrol. Jadi katrol tidak bergerak terhadap kita. Jadi kalau M3 turun 1 meter, ya M2 naik 1 meter terhadap kerangka itu. Jadi percepatannya sama. Oke, sekarang kita mau eliminasi apanya? Eliminasi A1 misalnya. Atau enggak A deh. Di gini caranya. Yang atas aku kali M3, yang bawah aku kali M2. Tujuannya apa nanti bakal kelihatan. Jadi ini setengah T kali M3 tambah M2 M3 kali A1 M2 M3 kali A1 kurang M2 M3 kali G itu bakal sama dengan M2 M3 kali A. Terus yang bawahnya jadi M2 M3 kali G kurang setengah T M2 kurang M2 M3 kali A1 itu sama dengan M2 kali M3 kali A. Oke, ini mau kita kurang. Namanya mau kita kurangin. Supaya apa? Supaya ini habis. Ya. Karena kita mau eliminasi A kecilnya. Jadi sekarang apa nih dapatnya nih? Setengah TM3 tambah M2 M3 kali A1 kurang M2 M3 kali G kurang M2 kali M3 kali G tambah setengah TM2 tambah M2 kali M3 kali G kali A1 sorry itu sama dengan 0. Oke, kalau itu bisa kita gabungin sih beberapa. Jadinya setengah T M2 tambah M3 ditambah 2 M2 M3 kali A1 Bentar, nggak muncul ya tulisannya ya. Oh, udah. M2 kali M2 M3 kali A1 itu sama dengan 2 kali apa ya? 2 kali M2 kali M3 kali G. Itu persamaan yang kita punya. Terus ya T kan bisa kita substitusi dari sini juga kan. Nih, T kurang M1G sama dengan M1 kali A1. Berarti ini misalnya persamaan
Oh, sedih. Langsung substitusi aja persamaan 1 ke persamaan terakhir yang kita dapat itu. Berarti setengah kali T-nya itu kan M1A1 tambah M1G kali M2 M3 tambah M3, sorry. Ditambah 2 M2 M3 kali A1 sama dengan 2 M2 M3 kali G. Oke, kita kali 2 semua aja dulu. Di M1A1 tambah M1G kali M2 tambah M3 ditambah 4 M2 M3 kali A1 itu sama dengan 4 M2 M3 kali G. Oke, ini bisa dikali masuk aja jadi M1 M2 A1 tambah M1 M3 A1 tambah M1 M2G tambah M1 M3G tambah 4 M2 M3 A1 sama dengan 4 M2 M3G kali G. Gitu ya. Oke, jadi A1-nya bisa langsung dapat tuh. Dan ini ada yang salah nggak ya? Harusnya nggak, semoga. A1-nya 4M2 M3 kali G kurang M1 M2 kali G kurang M1 M3 kali G per M1 M2 kali A1 kok A1 sih? M1 kali M2 ditambah M1 M3 ditambah 4 M2 M3. Gitu. Ntar cek dulu ya. Empat M2 M3 minus M1 M2 minus M2 M3 4 M2 M3 minus M1 M2 minus M1 M3 per M1 M2 tambah, ya benar. Nah, kalau mau cari percepatan M2 sama M3 terhadap tanah itu tinggal ini ya. Tinggal kita cari A-nya berapa gitu kan. Kita kan bisa dapat A-nya berapa. Tinggal disubstitusi, didapat A berapa. Nah, nanti kita bisa pakai hubungan percepatan relatif gitu. Kan nanti ini turun A1, ini M2 sama M3-nya nanti dia ini naik dengan kecepatan A terhadap katrol, ini turun dengan kecepatan A terhadap katrol, berarti si A2-nya itu nanti si A1 kurang A, A3-nya itu berarti dengan A1 tambah A. Karena bayangin ya ini A1-nya turun 5 meter, terus dia
turun dengan tambahan 5 meter lagi terhadap patrolnya itu sendiri, berarti ya terhadap tanah dia turun 10 meter gitu. Jadi ini saling menjumlahkan, kalau yang ini saling mengurangi karena kalau ini turun 5 meter, ini naik 3 meter, berarti ya secara efektif terhadap tanah cuma 2 meter gitu. Ya itu bisa dicari sendiri ya nanti ya, cuma masalah matematika doang. Rada panjang. Tapi intinya begitu, pakai gaya fiktif untuk mengerjakan soal katrol. Ada yang mau nanya dulu? Oke, kalau nggak ada, kita istirahat dulu kali ya. Sampai 30 menit sampai jam 10.25 ya. Oke, kita istirahat dulu, nanti kita ketemu lagi di jam 10.25.